Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Adrianus Mamukoban dengan NIM 2103030022. Saya akan membahas hasil review dari sebuah buku yang berjudul Max Weber dari Sejarah Menjadi Kemodernan. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Brian S. Turner. Buku ini ditulis pada tahun 2002 di London. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai Max Weber dan budaya panik postmodernisme. Pembahasan mengenai budaya panik modernisme yang diulas dalam buku ini membicarakan tentang bagaimana paradigma melakukan penelitian komparatif dan historis di bidang sosial ilmu pengetahuan dan beberapa poin pembahasan mengenai sistem kapitalis yang juga masih membekas dalam sejarah perkembangan hingga masa kini. Dalam komentar tentang Max Weber ini, di Sosiologi Modern ada penerangan atau sebuah pembuktian berupa fakta bahwa perkembangan politik dan budaya sampai batas tertentu diantisipasi dalam sosiologi Weber. Rasionalitas dan modernitas adalah indikasi tampak ada yang luas, bertahap menjauh, dan perdebatan tradisional tentang struktur kapitalisme hingga interpretasi budaya modernisme dan postmodernisme. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai asal-usul Islam dan Kristen. Yang pertama, asal-usul Islam. Islam muncul di sela-sela Bisaitun dan Sasania, kekaisaran, dan dilembagakan sebagai teokrasi yang datang dan memiliki kekuatan dominan dalam lokasi geografis terdekatnya. Kekristenan sebaliknya dihalangi dari kontrol politik oleh posisi hegemoni kekaisaran Romawi di Yerusalem, Alexandria, dan Roma itu sendiri. Kekristenan lahir ke dunia sosial yang sudah secara politik terorganisir sedemikian rupa sehingga kekristenan untuk sementara waktu disajikan dalam ukuran signifikan sebagai imam dan proletari kekaisaran Romawi. Pandangan Weber tentang pentingnya pembawaan sosial sebagai keduanya dan penyebab keyakinan dan pengubahan karisma murni adalah secara fundamental terhubung dengan posisi Weber pada hubungan antara keyakinan dan kepentingan ekonomi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Dalam kajian Weber tentang Islam ini ada tiga hal yang terkait argumen dan yang perlu dibedakan di awal. Pertama, garis argumen adalah bahwa seorang dapat mendeteksi setidaknya 4 yang berbeda tesis Weberian tentang hubungan antara keyakinan agama dan kapitalisme. Keempat tesis ini tidak berhasil didamaikan dalam satu signifikasi sekuler dari doktrin agama karenanya setiap upaya untuk menganggap Islam sebagai ujian. Analisis Weber tentang Islam tidak terlalu berhasil. Itu erois bahwa ketika para profemis Muslim datang untuk menjelaskan kehancuran Islam, mereka menggunakan argumen Weberian secara implisit, akan tetapi naif untuk menerima situasi ini sebagai bukti validasi Weber's tesis etika Protestan. Yang berikut berkaitan dengan masalah dalam sosiologi ilmu pengetahuan. Kapitalisme dan ilmu pengetahuan berdasarkan sudut pandang teori Weberian menyarankan fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat kapitalisme rasional. Poin 1. Pasar tenaga kerja bebas di mana kerjakan upah terpisah dari alat-alat produksi menjual tenaga kerja mereka kepada kapitalis majikan. Poin yang kedua, sistem perusahaan perkotaan outage plus yang menyediakan ruang tanpa hambatan untuk pertukaran. Poin yang ketiga, ekonomi uang memberikan perhitungan yang tepat untuk komoditas menukarkannya. Poin yang kelima, adanya teknologi berbisnis ilmu pengetahuan untuk memekanisasi produksi dalam sistem pabrik. Poin yang keenam, budaya pengusaha dunia etika Protestan yang menciptakan konsepsi anti-tradisional tentang panggilan bisnis dan membuat uang bersih secara etis.
Terhadap teori asal-usul kapitalis ini, telah diklaim bahwa alam sains dirangsang oleh kekuatan anti-magis Protestan teologi, dan dengan konsepsi alam semesta sebagai sewenang-wenang sistem hukum yang dapat diandalkan dalam sejarah kosmologi. Pembahasan berikut mengenai rasionalisasi tubuh pada modernitas dan disiplin. Sifat munculnya sebagai isu penting dalam sosiologi Weber tentang masyarakat modern di setiap titik penyelidikan sosiologisnya. Sementara ada luas kesepakatan mengenai sentralisasi, rasionalitas, dan rasionalisasi dalam pemikiran Weber. Secara umum, dapat melihat sekularisasi dan rasionalisasi ini membentukkan tubuh sebagai proses dari pengekangan internal agama pada gairah untuk amplifikasi sekuler eksternal dan tampil menginginkan. Artinya, tubuh dalam masyarakat pra-kapitalis diselimuti sistem makna dan ritual keagamaan yang menjadi sasaran utama. Kontrol adalah struktur internal emosi. Dalam masyarakat modern, urutan kontrol dan signifikasi tempat di permukaan luar tubuh yang terkadang dalam kerangka yang dikandung dalam kerangka sekuler sebagai sumber perasaan yang diinginkan dan signifikasi pribadi. Untuk Weber, modern disiplin memiliki asal-usul mereka dalam dua tatanan kelembagaan yang terpisah, ialah biara dan tentara. Di biara pemerintahan Eropa pada abad pertengahan, bahwa diet awal dan keteraturanan muncul untuk menundukkan nafsu pada keinginan dan untuk membebaskan jiwa dari arti penting tubuh sebagai daging. Kita masuk ke pembahasan yang berikut mengenai masalah legitimasi negara. Fasisme Jerman, konflik individual dalam ruang politik dengan demikian dieksternalisasi dalam permainan dan peperangan yang memberikan kondisi stabilitas politik internal. Nietzsche dengan pemikiran mampu menguraikan proses dan keadaan yang pada akhirnya menghancurkan negara sebagai institusi komunal. Untuk misalnya demokrasi rakyat merusak konflik antar individu sehingga negara semakin tergantung pada moralitas budak dan dengan demikian merusak konteks antar laki-laki antagonis. Selanjutnya, pembagian kerja menghancurkan individu lengkap yang kemudian menjadikan sebagian khusus dalam keseluruhan sosial. Kesatuan asli kehidupan pribadi dan urusan publik akhirnya dihancurkan oleh proses fragmentasi dan spesialisasi. Kehancuran politik hanya diperkuat oleh agama Kristen sebagai moralitas budak yang memisahkan Tuhan dan Kaisar. Berikutnya masuk pada bagian terakhir dari pembahasan mengenai video ini, tentang kesimpulan yang ditarik oleh penulis. Objektivisme revolusioner Marx bahwa sosialisme akan menjadi konsekuensi dari kontradiksi struktural kapitalisme dan bahwa sosialisme dapat menghasilkan seperangkat nilai dan institusi baru yang akhirnya akan menghancurkan keterasingan manusia. Adanya keakraban dengan kritik negatif Weber terhadap perencanaan sosial sebagai sebuah sistem yang akan memperkuat daripada menghilangkan keterasingan. Rasionalitas sosial hanyalah versi lain dari proses yang lebih umum dan rasionalisasi. Hasilnya adalah Weber memusuhi siapapun pengertian sudut pandang teologi sejarah. Kedua dari perbedaan terduksi terletak pada bidang epistemologi dan metodologi. Bagi Weber, konsep ilmiah adalah pendekatan terbaik untuk proses sosial nyata yang coba dipahami dengan penyederhanaan yang terhindar melalui abstrak. Konsep holistik ilmu sosial yang dimaksud akhirnya untuk tindakan sosial dan hubungan sosial. Karena pada prinsipnya, meskipun tidak selalu dalam praktiknya, Weber menganut pandangan pengetahuan manusia di mana pembangunan teori sangat penting untuk pengembangan pemahaman manusia tentang hubungan sosial. Yang berikut mengenai usul saran. Tulisan ini sangat disarankan bagi setiap pembaca yang ingin memahami tentang ilmu-ilmu sosial dalam masyarakat luas. Akan tetapi, sebelum membaca, penulis menyarankan kepada setiap pembaca untuk sebelum menekuni tulisan ini harus memiliki referensi yang luas mengenai ulasan dari buku-buku lain
yang membahas mengenai teori Max Weber ini, sehingga dapat meminimalisirkan kebingungan ataupun munculnya pertanyaan-pertanyaan yang mempersulit pembaca dalam memahami tulisan mengenai ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Dengan demikian maka berakhirlah pembahasan yang mau disampaikan oleh penulis melalui video ini. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.